Artinya dia tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Dalil akli sifat hayat nasiun an dalilin did sifat hayat muafikun lil waqi'i. Hayat yang muafikun lil waqi'i adalah yang bukan did daripada sifat hayat itu tadi. Dalil akli penguatan tidak bisa dibantah. Kalau Allah itu sifat hayat, ini semua makhluk kita semua ini adalah asar kudrat, kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Faktanya ini ada. Ada manusia, ada binatang, ada bulan, ada bintang, ada kehidupan. Ini fakta yang sudah nyata di hadapan kita. Bukti Allah itu berkuasa kudrat, bukti Allah itu maha mengetahui, bukti semuanya adalah kekuasaan Allah. Mana mungkin dat yang berkuasa mati? Mana mungkin yang mati bisa berkuasa? Jadi tidak ada logika yang bisa membantah bahwa wajib Allah memiliki sifat hayat. Kalau mati berarti jangan berkuasa. Kalau tidak berkuasa, kenapa kita ada? Keberadaan kita ini tidak bisa dibantah, bukti kekuasaan Allah. Dan mana mungkin yang berkuasa datnya adalah tidak hidup. Ini logika yang tidak bisa dibantahkan. Pasti Allah itu apa? Hayat. Penguatan dalil nakli, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha, Allahu ari Allah la ilaha eta teu aya deui pangeran illa huwa kajaba Allah al hayyu anu hirup, Al-Qayyum anu teu butuh kanu ngahirupkeun. Ini Allah sendiri menyampaikan, aku Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, dan aku yang hidup dan tidak butuh kepada yang menghidupkan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan aku Allah tidak pernah mengantuk atau tidak pernah tidur. Mal-malaweung Allah, mal mata bolotot dengan teneuleuh. Terus pandangan hukum syarat terhadap wajibnya hayatullah. Satu, Allah mewajibkan kepada seluruh mukallaf untuk mengiktikadkan bahwa Allah mempunyai sifat hayat dengan garansi sah imannya dan diberi pahala bagi yang
asyairu atau Allah dan Rasulnya membenarkan pendapat akal beriji bahwa Allah mempunyai sifat hayat. 3. Syar'i menganjurkan ya. Pandangan hukum syara, sekali lagi kalau sudah pendapat hukum syara, ini adalah tali yang mengikat kepada kita. Kalau tadi Allah hayat ada pada zat Allah, itu kan menentukan secara logika akliyah wajib Allah hayat. Nah, kalau hukum syara berbicara, ini sudah perintah. Kalau perintah tidak bisa diabaikan, non cooperation, not outright, tidak boleh mundur, tidak boleh konformi. Mengikat, merintahkan, mewajibkan kepada semua manusia mengiktikadkan bahwa Allah mempunyai sifat hayat. Tentu konsekuensinya adalah sah iman dan mendapatkan pahala surga bagi yang mengiktikadkannya. Sebaliknya bagi yang tidak meyakinkan mengiktikadkan, tidak sah imannya dan mendapat siksa. Itu konsekuensi daripada perintah Allah. Yang kedua, Allah juga membenarkan dengan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu adalah ayat pembenaran bahwa akulah Allah yang tidak mati. Akulah Allah yang hidup dan tidak butuh kepada yang menghidupkan, dan aku yang tidak pernah tertidur. Jadi logika akal itu dibenarkan oleh apa? Syara. Terus 3. Syar'i menganjurkan agar seluruh mukmin dapat merasakan dalam jiwanya bahwa hanya Allah yang hidup sejati, hayyul qayyum, dan menjiwai semua alam adalah fana atau rusak, sehingga timbul dalam hati untuk tidak memerlukan sesuatu yang bakal rusak, dan merasa jelaslah pertemuan hatinya dengan zat Allah yang hidupnya tidak ada permulaan dan tidak ada ujung. Jiwa yang mengikrarkan ya hayyun ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya mannan ya dzat tawli ya mujib. Ya, nadom terjemahan ayat itu. Artinya, hai zat yang hidup sejati, zat yang berdiri sendiri, zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, zat yang memberi karunia, zat yang menangguhkan siksanya, dan zat yang mengabulkan segala permintaan hambanya. 3. Asma atau nama Allah. Yang pertama tadi termasuk Asmaul A'zam, nama yang paling agung. Berdoalah dengan nama tersebut sebagaimana anjuran Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya, Allah mempunyai asma al-husna atau nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma al-husna itu. Manusia harus merasakan kehidupan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka panggillah asma Allah. Ya Muhyi Fawasi'li hayatan nafsiyatan Nafisatan mumitu fa'ajil mauta khasmi munakila. Artinya, hai zat yang memberi hidup, lapangkanlah hidup ini. Hai zat yang memberi kematian, percepatlah kematian musuh-musuh kami yang membangkangkan. 3. Yang pertama memerintahkan Allah itu. Yang kedua membenarkan.
atas hayat wajib pada zat Allah. Dan yang ketiga, mengharapkan, menganjurkan apa yang harus dijiwakan dengan sifat hayat Allah. Kalau Rendra berkata sendiri tapi tidak sebatang kara. Kita belajar menjiwakan hayatullah dengan menatap, melihat dan meyakinkan semua selain Allah akan berujung dengan kematian, akan berujung dengan kehancuran. Hidup kita dibatasi dengan kematian. Hidup kita terukur, dan hanya Allah lah yang tahu ukuran hidup kita. Maka jangan pernah berpasrah diri kepada apapun yang berujung dengan kematian. Pantang pasrah kepada siapapun yang sebenarnya mereka pada akhirnya akan tidak ada. Semua yang ada dalam pandangan mata kita, sejauh kita mata memandang, maka semuanya akan binasa. Sedalam kita mendengar, maka segala apa yang kita dengar pada akhirnya tidak akan terdengar lagi. Senyum, tawa tidak akan terdengar lagi pada suatu masa. Suara yang indah yang kita rindukan pada akhirnya pun akan lenyap, perlahan dan hilang. Apa yang kita pegang perlahan dengan sendirinya akan lepas dari tangan kita. Siapa yang kita cintai, pada akhirnya dia akan meninggalkan dan terus pergi. Tatap kondisi ini, ngiangkan setiap saat dalam nurani, tenggelamkan jiwa dan rasa. Tidak ada yang abadi, semua akan berakhir dengan kematian. Wahai ruhani-ruhani yang tidak akan hancur dan tidak akan mati, masihkah kalian mau senang dengan yang akan mati? Wahai ruhani yang tidak akan hancur, kalau kamu senang dengan yang akan hancur pula, maka bagaimana
ketika yang kau senangi hancur, senangmu apakah harus terbawa hancur? Wahai ruhani yang tidak akan mati, kenapa harus memegang kuat benda, tahta, wibawa yang akan hancur? Sementara rohani kita tidak akan hancur. Kau mau pegang apa lagi kalau yang hari ini kau pegang suatu saat akan hancur? Ya Hayyu ya Qayyum, Kaulah yang tidak akan hancur. Aku harus bahagia karena Kau ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Aku pun harus tenang karenamu ya Hayyu ya Qayyum. Aku harus pegang erat Zatmu ya Hayyu ya Qayyum. Aku harus senyum ketika aku bermuhadasah denganmu ya Hayyu ya Qayyum. Aku harus berkata-kata curahan hati bukan kepada yang akan mati, tetapi kepadamu ya Hayyu ya Qayyum. Siapa yang tidak mati? Inilah yang harus kita kenang setiap saat. Inilah yang harus merasuk kepada diri kita. Inilah yang dalam putaran satu hari satu malam kita harus menyendiri dan menatap makhluk-makhluk semua ini akan hancur, akan mati. Dan rohani ini yang tidak akan mati, mulai hari ini buang rasa tenang dengan makhluk, bahagia dengan makhluk, buang rasa dengan makhluk, dan mulailah kita bahagia. Tabi pal yafrahu. Apa dalam Quran tuh? Tabi fal yafrahu apa? Tolong dong. Gak denge. Lain eta. PBI alar bentukan lain eta. Berbahagialah kita karena punya yang Hayyun Qayyum. Bersenang-senanglah bersama ya Hayyu ya Qayyum. Ketika tidur dia menunggui, ketika kita lupa dia tetap ingat, ketika kita sendiri hanyalah dia yang mengikuti. Belajar menjiwakan apa? Terobsesi, terperangah dengan sifat hayatnya Allah. Kehadiran mereka perlakukan untuk kita beribadah. Ada orang datang, ada orang pergi, ada orang tua. Selama dia ada, perlakukan sebagai bentuk ta'abudan kita. Hargai, hormati, cintai, sayangi istri kita, suami kita. Perlakukan dia adalah suami dan surgaku adalah suamiku. Istri selama ada, lakukan sebagai istri yang harus kita bina. Anak selama ada, perlakukan dia sebagai anak. Ciptakan anak ada dzurriatan salihah, dzurriyah yang qawiyah, yang kuat. Dan ingat, tak ada yang abadi. Ya itulah kira-kira. Belajar ya.
Kalau pepatah Sunda itu namanya sisindiran bobokoragrag di imah niengang kana pileuiteun ulah sok bogoh kasemah ari balik sok leungiteun. Silahkan wajah cantik datang di hadapanku, silahkan wajah tampan di hadapanku. Ada orang tua datang di hadapanku, ada ibu kita datang di hadapanku, ada anak kita datang, ada istri kita datang dan pergi. Semuanya perlakukan normatif sebagai bentuk ta'abudan kita. Jangan berharap jauh dengan makhluk, karena kita nurani yang tidak akan hancur. Berharap kepada orang itu mati, berharap sama siapa lagi? Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hanan Ya Manan Ya Dzatan Ya Mujib. Ya Allah anu jumeneng nu teu perlu kanu sejen. Ya Allah nu maha agung, ya Allah nu bageran. Ya Hanan ya Manan, Gusti tukang namaparin, Gusti tukang maparin karunia, Gusti nu ngabulkeun doa. Udah. Tahta harta dan wanita bagiku tidak mempengaruhi. Jabatan mangga nu hoyong peng, wibawa peng, nu hayang harta peng, sok mangga nu hayang. Tapi jangan pernah kita berpasrah bertawakal dengan kebendaan materialisme semacam itu. Cukup. Ya Hayyu Ya Qayyum, dialah zat yang punya sifat hayyun, hidup, tidak perlu kepada yang menghidupkan. Ya Dzal Jalali yang tinggi, wal Ikram yang mulia, Ya Hanan yang selalu berikan anugerah, Ya Manan yang selalu berikan karunia, Ya Dzatauli yang yang memberikan, mengabulkan segala mengabulkan segala permohonan. Sebentar matong kajela masuk jadi hate kajen mere loba cucukan jelona teh rumah kal seutik oge proposal sok jadi hate ulah ngarap-ngarap kajela mama ulah cuma menempatkan aja hidup bersosial aja lah, hidup bersosial. Panggih nanya, damang bade ka mana? Mun keur mengeh musibah longok, ngiring ngadoakeun mudah-mudahan. Mun keur meunang anugerah subhanallah, ngiring bingah. Mudah-mudahan urang tiasa syukuran ka Allah, gitu. Urang panggih jeung nu beunghar leletak, panggih jeung pejabat leletak, ya Allah ya ayo. Bisa abdu dananir, betapa hina orang menjadi hamba siapa? Menjadi hamba harta. Duit hayam kita bekieu. Tuh, dat Hayyu Qayyum, Ya Hanan mere naon tah? Anugerah. Mereka karunia. Coba bager ya tauli teu gampang ambek. Sok nalika panonoong nu keur mandi Allah apaleun teu? Apaleun teu? Apaleun. Harita Allah mah kawasa. Kawasa bisa teu ngalolongkeun urang? Bisaeun. Ida ya da tauli teu dilolongkeun, beunta we.
eta keur leungeun neungeulan bujurana Allah apaleun teu? Apaleun. Mampueun Allah eta ngemprengkeun leungeun. Mampueun geuning teh dicemprengkeun ya da tauli bageur Allah mah bageur. Eueuh nu bageur di saha? Allah tah eta bari moal qadim sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala kidam jeung bako sifat Allah teh hirupna teh kitu teu nunutan Allah mah teu moal pohon nasina pejabat terjadi jembatan mun inget teh ka urang teh nya geus jadi mah poho pangmacakeun ayat kursi geus jadi mah ayatna eueuh kursina we didiukan kehet ning jeung Allah lah ning saha jeung Allah mana ieu hei bacaanna mana ya ya hayyu ya qayyum eta terjemahanna ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum keur baca ya hayyu qayyum teh gemprah kabeh ge modar teh eueuh sasaha eueuh ya hayyu ya qayyum modar kabeh gitu gunung hancur langit amruk laut saat bumi hancur ya hayyu ya qayyum rohani urang moal hancur ya mesti dibebeskeun eta di jero kubur ya. Rohani urang hancur moal ya hayyu ya qayyum nu geulis alah geus dini mah peot nu kasep lah geus aki-aki mah palareot ya hayyu ya qayyum pejet kabeh tah eueuh binasa kabeh handogeun ya hayyu ya qayyum hancur kabeh ya zal jalali wal ikram keur teh teu maot maha bageuran maha luhur ditambah deui ya hanan ya manan nu tukang mere nugraha ka urang ya datauli teu gampang ameh ya mujib teu reuneun mere we teu dipenta ge mere eta ka urang teu dipenta ge naon mere we sateh ya hayyu ya qayyum takah urang ngaragu ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya hanan ya manan ya taul ya mujib ya zatau ya mujib sokah sing tarik nur atau ya hayyu ya qayyum ya dzal wal ikram ya manan ya dzatal ya mujib ya hayyu ya qayyum bumi jagat kabeh hancur ya hayyu ya qayyum kabeh manusia teh modar ya hayyu ya qayyum anu kuat jadi lemah ya hayyu ya qayyum anu gagah jadi lemah ya dzal jalali wal ikram Allah mah tetep anu agung Allah jumeneng nu bageuran Allah anu maha bageur
Ya Hanan ya Manan teliren Gusti maparin ya Dzataul ya Mujib tegetas harupateun oge selalu maparinan. Diajar memeh hees tah hees memeh salat peuting tah salat peuting gerenteskeun kuleta kedalkeun ya Hayu ya Qayyum bari deuleu kabeh pejet ya Dzal Jalali wal Ikram tegen dat Allah ya Hanan ya Manan tong sieun anugerah burubut ya Allah ya Dzatauli ya gede hampura Allahumma ya Mujib penta we ka Allah. Luar binasa. Taya dianjurkeun usaha ku Allah jeung ku Rasul naon mikir ayo mikiran duit mikiran bisluit mikiran pisalakieun mikiran pipamajikaneun di dinya lain ulah dipikiran ngan bere waktu jang maca ya Hayu ya Qayyum eta unggul ya Hayu ya Qayyum. Tiga asma nama Allah yang pertama tadi termasuk Asmaul A'zam ya Hayu ya Qayyum. Tiga asma hiji Hayun, dua Qayyum, naon dikatiluna deui? Ya Dzal Jalali wal Ikram Asmaul A'zam. Bi asma'ikal husna wa asrari halati aqamta bihal aqwan lain eta naon walillahil asmaul husna salah aing kana dom euy salah aing kana dom teh daw Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Daripada pakai proposal mah mending bedo aing malah seutik heueuh proposalnya kawas ngakan eta ngakan kadom-dom luarna halus jerona kabeurian tuh Allah boga ngaran pan ubiha pek minta make ngaran Allah. Mana cing ya muhyiu pawasi'li hayatana pisatan mumitu pa'ajil mauta khosmi munakila ya muhi pawasi'li hayatana fisatan sifat hayat termasuk karena ibtiqori ya butuh urang ku hayatna saha Allah suhunkeun ya muhi pawasi' li ya Allah nuju menang Gusti nu ngahirupkeun abdi teu nyuhunkeun abdi hirupkeun kan ku Gusti we ditakdirkeun abdi aya ulah pameng Gusti pawasi'li jemarkeun hirup abdi Allah jemarkeun abdi Allah nu penting mah jemar abdi mah moal arek mayunan kadampal Gusti ceuk batur jemar boga motor weuteuh ceuk abdi mah lain ceuk batur jemar teh loba duit ceuk abdi mah lain ceuk batur jemar teh imah gedong sigrong nanti mobil nggak dangong pamajikan nong cek abdi mah henteu teh kitu da anggota ayeuna beli mah
narah nyepeng artos narah abdi mah tadi ge nyepeng salamar gewat abdi mah kokocok ayeuna mah sieun covid. Pawasili hayatan nabi satan jemarkeun abdi Gusti. Keun kumaha Allah ngajemarkeun mah ulah sok pimilueun. Geus Allah naon irodat, Allah nu naon kudrot, pimilueun sia mah ulah era. Nu batur pimilueun pamakoma naon teh? Irpin wujuda ka fi ardil alah lainna pamakoma. Geus pokon mah kitu we. Isin. Hirup pamere ti saha? Ti Allah zuhunkeun we, jemarkeun abdi Allah. Sing jemar we abdi. Pokoknya mah anu mah sing tenang we hirup atos we sakitu we. Tapi tenang teh ku Gusti. Teu aya gambar di abdi mah. Gambar abdi kudu senang peda boga jabatan teu. Abdi kudu senang ku peda boga harta lah asa henteu lah gitu. Ya muhib wasi'li hayatan nafisatan mumitu fa'ajil mauta khasmi munakila. Percepatlah kematian musuh-musuh kami yang membangkang agama. Podaran we Gusti lah cenah mah. Sakira-kira geus moal ya mending keneh alus paehna lah pada aya. Aya anjuran belajar menafakuri, belajar urang mendalami, merasakan, biarkan atmosfer sifat hayat Allah ya memberangus jiwa kita. Biarkan dan rasakan dengan sebuah keyakinan. Yakin. Ya aya we tah hayang ngalagu aing mana? Teu aya. Wioskeun we. Ngong bedu teh keuing teh kelah sabar. Dah sabar. Pasantren nu gede ya eueuh eta kiai. Tah. Jadi atuh kesimpulanana yuk bisifatil hayatillah. Tajalli bisifatil hayatillah. Cik kumaha keur maca ya hayu ya qayyum. Hah? Ya hayu ya qayyum penyet eueuh tahu kamari eueuh penyet. Katingali penyet gitu. Taneuh eta taneuh. 5 sifat sama keun deui nya nu penting mah ngaji urang mah nya. Nu teu ngaji nu mere ilmu mah Allah. Allah nu mere ilmu mah. Lain iya kan proses ngaji sih jadi ibadah jang urang. Kayak tamat lagi bulan Syawal ya. Make seuri dah. Hah? Sok hari ini sia kabeh aya yang boga murid nu satia. Kajek mereka ini. Gantian lah. Aduh, Akbar. Singkat talalar kan kena penting aja kudu katalar malam 20 hiji Ramadan pemburu Lailatul Qadar amalkan langsung ti guru urang. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ismullahil azam alladzi idza du'iya bihi ajaba fi salasi suwarin minal Qur'an fil Baqarati wa Ali Imran wa Thaha. Nama Allah yang agung yang ketika seorang hamba berdoa maka pasti dijabah. Ismul Azam, nama Allah yang agung yang ketika seorang hamba berdoa memakai Asmaul Azam, diawali dengan Asmaul Azam, maka doanya diijabah. Mana yang termasuk Asmaul Azam? Yaitu yang terdapat di dalam 3 surah Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, Allahul ladzi la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang pertama. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang kedua terdapat dalam surah Al-Imran ayat pertama, ayat kedua. Jadi tadi dalam surah Al-Baqarahnya ayat kursi istilahnya, awal ayat kursi itu adalah Asmaul Azam, Ismul Azam. Yang kedua terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 2. Allahu la ilaha alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Itu yang kedua. Yang ketiga terdapat dalam surah Thaha, dalam surat Thaha ayat seberapa itu? Ayat 117. 111 dalam surah Thaha ayat 111 ya. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa qad khaba man hamala zulma. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Itu dalam hadis. Jadi kalau kita berdoa awali dulu dengan apa? Ya Hayyu ya Qayyum, atau diakhiri juga dengan pakai ya Hayyu ya Qayyum. Dalam hadis lain, ketika kita dihadapkan dengan persoalan, dengan kegalauan, dengan persoalan yang membuat kita bingung, susah, resah, gelisah, atau mungkin dihadapkan dengan kebingungan kudu kasaha ka urang mana. Ieu loba ting loba ting nu dipikau bogoh, ting loba ting nu bogoheun eta mah relatifnya. Bingung, maka kita bacakan ya Hayyu ya Qayyum astaghisu ya. Ya Hayyu ya Qayyum astaghisu. Hedat yang hidup, hedat yang tidak membutuhkan siapa-siapa, artinya
kembali kepada kita yang membutuhkan kepadanya. Yang dibutuhkan oleh semua makhluk itu ya Hayyu ya Qayyum, ay Qayyum. Astaghisu, tolonglah aku. Jadi ketika kita mendapatkan kebingungan, kesusahan, karepet persoalan, termasuk juga persoalan hari ini yang dihadapi oleh kita, terutama bangsa Indonesia, cobalah panggil Allah, ya Hayyu ya Qayyum astaghitsu. Ya. Jadi ada dua hadis yang bertalian dengan asma Allah ya Hayyu ya Qayyum. Yang pertama apa? Ismul Azam itu Allah mempunyai Ismul Azam yang dimana seorang hamba berdoa memanggil, ya, berdoa dengan memakai Ismul Azam maka pasti diijabah doanya. Ekmentanaun orang awali dengan ya Hayyu ya Qayyum. Di mana Asmaul Azam itu, Ismul Azam itu menurut hadis ini terdapat dalam 3 surah, Al-Baqarah, Al-Imran dan surat Toha. Al-Baqarah ayat seberapa? Ayat kursi teh 225. Ya, Al-Baqarah 225, surah Al-Imran ayat 2 dan surah Toha ayat 111. Nah, itu dijelaskan tentang Ismul Azam. Yang kedua tentang hadis yang menjelaskan bila mana kita dihadapkan dengan kesusahan, kebingungan, persoalan, maka kita berdoa cukup ya Hayyu ya Qayyum astaghitsu. Silakan mau berdoa apa ente? Allahumma jawidni jawajatan jamilatan syariatan ya Hayyu ya Qayyum. Awali dengan ya Hayyu ya Qayyum. Minta naona ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma arzuqni rizqan katsiran halan thayyiban mubarakan fi. Ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ini kita harus hafal semuanya. Kita hafalkan kembali sebagaimana tadi udah dijajakan oleh guru kita. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hannan ya Mannan ya Dzat Tauli ya Mujib. Terus ya Muhyi bawasili hayatan nafisatan mumitu fa'ajil mauta husmi munakila. Ingat bolok bulan puasa tahun sekian, tahun 82an 83an si Arif ki keur orok keneh keur leutik keneh geus rada gede teh Julpa ke diajar sepedana di tengah imah tedekeun sare gitu maca ya Hayyu ya Qayyum nepi ka arapal budak teh bari ku kurilingan teh ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Nanu ya Manan ya Dzat Tauli ya Mujib ya Muhyi fawasili hayatan nafisatan mumitu fa'ajil mauta husmi munakila. Nanti mohon pada guru kita untuk terjemahnya. Tadi tulis teh ya teh teu kapenak wae da dina tabarokta teu kapenak, dina asro teu kapenak gitu. Jadi kecuali nanti menunggu ilham dari beliau saja nanti ya. Tadi udah ditulis, tinggal ya Muhyi ya itu sudah sampai ya Daud ya Dzat Tauli ya Mujibna sudah. Sekali deh jang penting yuk kurang apa diajar kayak diusahakan malam ini kita menyambut Lailatul Qadar, diusahakan di masjid dia ulah aya nu ulah eureun nu tadarus Al-Qur'an atau yang hidup
anu harirup harudang maksudna mah. Jadi kudu aya we di dieu sampai subuh setiap malam sampai tanggal malam Idul Fitri. Itu salah satu ya sunnah di zaman dulu juga. Jadi kudu aya nu hudang we teu mimiti ayeuna ya. Saha we urang giliran. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hannan ya Mannan ya Dzat Tawli ya Mujib ya Muhib fawasili hayatan nafisatan mumitu fa'ajil mauta husmi munakila. Cisok karapaljan ulah isin atau main gogorowokan minta dek sok. Ya Hayyu mawazini naon doana tadi ya Hayyu ya Qayyum astaghitsu pondoknya ya Hayyu ya Qayyum astaghitsu sok mah karepat naon eta we enteng nya ya Hayyu ya Qayyum astaghitsu. Nafa'anallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bimuradi. Rabbin fana bima